فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah Sahih Bukhari, masuk ke muka surat 224. Syarhul hadis. Ini terkait dengan apa terakhir? Al-halal bayyin itu ya. Qaulu Amir Asy-Sya'bi, ucapan Imam Asy-Sya'bi, Amir Abu Amr. Qala sami'tu Nu'man bin Bashir, saya mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini fihi tasrihun Nu'man bin Bashir. Di sini ada ucapan yang jelas dari An-Nu'man bin Bashir bisama'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi sahabat dan mendengar hadis bukan hanya ayahnya tapi juga Nu'man. Cuma apakah ayahnya juga punya hadis yang diriwayatkan ke para tabi'in? Diperselisihkan tentang itu. Kemudian Asanid al-Bukhari wa Muslim. Saya akan menyebutkan, memaparkan sanad-sanad Bukhari Muslim fi sahihaihima wa fi ba'dihha, dan di sebahagiannya tasrihun Nu'mani bis sama. Ucapan yang jelas dari Nu'man bin Bashir, memang beliau mendengar dari Nabi. Nah, tinggal dibaca sendiri itu, sudah Ana sebutkan di situ. Kemudian masuk ke muka surat berikutnya, diperkuat lagi wal hadisu aidan akhrajahu Muslim fi sahihi biraqam at-tasi' wa tis'in ba'da khamsimi'ah wa alf 1599 qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria an Sya'bi an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tuhu yaqul, saya mendengar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu Nu'man berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isbi'aihi ila udhunai. Nu'man menunjuk dengan kedua jarinya ke kedua telinganya, menunjukkan memang beliau mendengar dari Nabi. Baik. Nah, kemudian ada beberapa riwayat yang menguatkan lagi. Kemudian kita masuk ke sanad-sanad, boleh dilihat sendiri. Masuk ke muka surat 226. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah qauluh anin Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'manu bi usbu'aihi ila udhunai, menunjuk dengan dua jarinya ke kedua telinganya. Hadza tasrihun bisama'in Nu'mani 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan yang jelas bahwasanya Nu'man memang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwas shawab, dan inilah yang benar, alladzi qalahu ahlul Iraq, yang diucapkan oleh para muhaddisin Irak wa jamaahirul ulama, jumhur ulama. Qala al-Qadhi Iyad al-Yasubi wa qala Yahya bin Ma'in inna ahlal madinati la yasihuna. Zahirnya la yasihun adalah la yusahihun, tidak membenarkan samaan Nu'mani minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah, yaitu muhaddisin Madinah, tidak membenarkan bahwasanya Nu'man mendengar dari Nabi. Wa hadhihi hikayatun dhaifah, kata siapa? Al-Qadhi Iyad. Ini adalah cerita yang lemah, au batilah, atau cerita yang batil. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu al-Mulakin rahimahullah
nukila an Yahya bin Ma'in, dinukilkan dari Yahya bin Ma'in wa ahlil Madinah, penduduk Madinah juga, annahu la yasihul lin Nu'mani sama'u minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah bahwasanya Nu'man mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza batilun yarudduhu hadzal hadis. Dan itu batil, dibantah oleh hadis ini. Fa inna fihi tasriha bisama'ih, karena dalam hadis ini ada keterangan yang jelas beliau memang mendengar dari Nabi. Wa hakadha riwayatu Muslim, demikian pula riwayat Muslim, wa ahwan Nu'manu bi isbi'aihi ila udhunaihi wa huwa ma sahhahahu ahlul Iraq. Inilah yang dibenarkan oleh penduduk Irak. Selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fi hadza raddun liqaulil Waqidi. Di dalam riwayat ini atau lafaz ini ada bantahan terhadap ucapan Al-Waqidi wa man tabi'ah, dan yang mengikutinya, anna Nu'mana la yasihu sama'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nu'man pendengarannya dari Nabi tidak sah. Wa fihi dalil, dan dalam hadis ini juga ada dalil ala sihhati tahammuli sabiyil mumayyiz, sahnya pendengaran dari anak kecil yang sudah mumayyiz. Tahammul bukan pengajaran. Kalau mengajarkan memang apa? Mengajarkan hadis disyaratkan sudah baligh, menyampaikan riwayat. Tapi untuk mendengar riwayat ini anak kecil pun boleh, yang penting sudah mumayyiz. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, walin Nu'mani samani sinin, sementara Nu'man umurnya baru 8 tahun. Selesai dari Fathul Bari. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain, anna Zakaria bin Abi Zaidah mausufun bitadlis, beliau disifati punya tadlis juga, walaupun beliau rawi dalam kutubus sittah. Wa qad ana fi hadzal hadis fi sahihain. Ya, dalam hadis ini dalam sahihain beliau meriwayatkan secara an-anah. Ya, hadatsana Zakaria an Amir anis Sya'bi. Walakin qad sahha tasrihuhu bis sama. Tetapi telah sahih beliau terang-terangan menyebutkan mendengar minas Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, wa huwa riwayatul Imami Ahmad. Riwayat Imam Ahmad fi Musnadih wa Abi Awana fi Mustakhrajih. Jadi tidak perlu kita khawatir sanad ini ada kritikan atau apa. Sudah dikuatkan dalam sanad yang lain. Dan Imam Bukhari tentunya memilihnya sangat teliti. Qala Imam Ahmad fi Musnadih faqal, harusnya faqalnya tak perlu ya. Haddatsana Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Qattan, an Zakaria, yaitu Ibnu Abi Zaidah itu. Qala haddatsana Amir. Qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma yakhthub yaqul, kelanjutan hadisnya ma'ruf tentang itu. Qala al-Hafidz Abu Awana fi Mustakhrajih bi raqam as-sabi wa salasin ba'da 400 wa 4437. Faqal, wah ini pun harusnya tak perlu ya faqal ya. Haddatsana Ismail Al-Qadhi. Qal haddatsana Ali Ibnul Madini. Qal haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Qal haddatsana Zakaria bin Abi Zaidah. Qal haddatsana Amir. Qal sami'tu Nu'man yaqul wa auma an-Nu'manu bi isbihi atau isbaihi, tak masalah, ila udhunih. Nah ini langsung dua pembahasan. Zakaria memang mendengar dari Amir, dan Nu'man juga mendengar dari Nabi, menunjukkan ke telinganya. Wa qala fihi wa man waqa'a fil mushtabihat waqa'a fil haram. Sanad ini juga sahih. Qala al-Hafidz rahimahullah Ibnu Hajar, wa Zakaria mausufun bitadlis wa lam arahu fi sahihain. Beliau disifati dengan tadlis, yaitu menyembunyikan aib hadis atau sanad kalau ada. Tayyib. Walam arah, tapi saya tidak melihat beliau fi sahihain wa ghairihima, dan yang selain itu min riwayatihi anis Sya'bi illa mu'an'anan, dari riwayat beliau dari Sya'bi kecuali dalam keadaan an-anah. Tayyib. Summa wajadtuh, kemudian saya mendapatinya fi fawaid Abil Haisam min tariqi Yazid bin Harun,
sahabatnya Imam Ahmad dan gurunya Imam Ahmad ya. An Zakaria qala hadatsana Sya'bi. Nah, ini terang-terangan dalam Fawaid Abul Haisam. Cuma Anda tidak punya buku itu, tapi alhamdulillah sudah ada buku yang lain yang lebih terkenal ya, Musnad Imam Ahmad dan Mustakhraj Abu Awana. Fa hasalal amnu min tadlisih, maka dihasilkanlah keamanan dari tadlis dia. Karena dalam sanad yang lain terang-terangan. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga terang. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah al-Qurtubi, ma nassallahu ala tahlilihi fahuwal halalul bayyin. Sesuatu yang telah Allah tetapkan bahwasanya itu halal berarti memang dia halal dan jelas. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang yang diberi kitab suci, dua ahli kitab itu halal untuk kalian. Dalil yang lain, wa ahallallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli. Ya Rabbullah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan telah dihalalkan untuk kalian yang selain itu. Nah, yang nas seperti ini berarti hukum asalnya adalah halal. Wa manassa ala tahrimihi fahuwal haramul bayyin. Perkara yang telah Allah tetapkan itu haram, maka dia adalah haram dan jelas yang telah dinaskan di dalam dalil. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian sendiri. Ila akhiril ayah, hingga akhir ayat. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian hewan buruan di daratan selama kalian masih ihram. Wa tahrimul fawahish, demikian pula diharamkannya kekejian-kekejian ma dhahara minha wa ma baton, yang nampak dan yang tidak nampak. Jelas jenis fawahish pasti haram. Cuma apa saja ketika diperinci kita perlu mencari dalil yang lebih terperinci. Tapi jenis fahisyah pasti haram. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan, segala sesuatu yang yaitu amalan atau perbuatan yang Allah tetapkan di situ adanya had, yaitu hukum fisikal, au uqubah atau hukuman secara umum, au wa'idan ancaman, fahuwal haram, maka itu juga haram. Ka akli amwalil yatama, seperti memakan harta anak yatim, baik itu harta sendiri, harta anak yatim itu sendiri, atau yang diatasnamakan mereka sedekah tapi tahu-tahu malah sebagiannya dikorupsi. Nah, ini padahal ini harta anak yatim, orang yang sedekah niatnya sesuai dengan yang diiklankan untuk anak yatim misalkan. Wa akli amwalin nasi bil batil, memakan harta orang lain secara batil. Wa hadza babun yattasi'ul qawlu fi. Ini adalah suatu bab yang pembicaraan tentang itu luas, ya jelas sangat luas ya. Apa saja yang Allah halalkan, luas sangat. Apa saja yang Allah haramkan, jelas ini pembahasannya berjilid-jilid ma'ruf dalam kitab-kitab fikih. Wa huwa wadihun, dan itu jelas. Yughni an tadabburihi wa talabih. Cukup dari kita mempelajarinya dan mencarinya, yaitu dalil ini jelas menjadi sumber pendalilan dalam berbagai perkara. Baik, hukum asalnya telah ditetapkan itu tadi. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa ma'nal hadis annallaha anzala kitabah, Allah telah menurunkan kitabnya, wa bayyana fihi halalahu wa haramah, telah menerangkan di dalamnya apa yang dia halalkan dan apa yang dia haramkan. Wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ma khafiya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan untuk umatnya apa yang samar-samar, yang dalam Quran mungkin belum dijelaskan, dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana kalau yang dalam hadis tidak dijelaskan juga? Nah, itu berarti dimaafkan. Kecuali kalau ada korinah-korinah, dia masuk dalam keumuman dalil apa? Ya kembali ke keumuman dalil itu. Baik. Min dalalatil kitab, berupa penunjukan kitab suci.
alat tahlil bahwasanya perkara ini halal misalkan. Mungkin tidak terang-terangan tapi dalalatul alfat menunjukkan ini termasuk perkara yang halal tatkala Allah menggunakan pola imtinan menunjukkan kurnia ini kurnia itu. Nah, karena ini kurnia menunjukkan ini hukumnya adalah halal. Kecuali kalau Allah sedang mencela ini, mencela itu, hukum asalnya berarti terlarang. Itu isyarat-isyarat. Awit tahrim atau yang penunjukan kepada pengharaman, tapi tidak terang. Nah, Nabi akan menjelaskan. Fasarraha bi tahrimi asya'in ghairi musarrahin biha. Tahrimi asya'a ya akhirnya ya. Maka Allah terang-terangan mengharamkan sejumlah perkara ya, atau Nabi ya. Nabi terang-terangan mengharamkan sejumlah perkara yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan secara terang fil kitab dalam kitab suci. Wa in kanat ammatuha mustambatatan minal kitab, walaupun hampir semuanya itu diambil faedah dari kitab suci, ada isyarat-isyarat itu. Tapi terkadang orang tidak paham. Nah, berarti memang harus apa? Lihat penjelasan Nabi. Seperti tatkala Allah mengatakan audaman masfuhan atau darah mengalir. Ini isyarat, berarti hewan yang memiliki pola peredaran darah yang tidak mengalir, berarti apa? Berarti dia adalah dihalalkan. Nah, dijelaskan oleh Nabi, uhilat lana maitatani wadaman dan sebagainya itu. Sudah ada isyarat dalam Quran, tinggal dijelaskan lagi oleh Nabi. Fasaral halalu wal haramu ala qismain, sehingga jadilah perkara yang halal dan perkara yang haram itu terbagi menjadi dua. Ini masdar tapi kembali ke isim maf'ul ya. Halal maksudnya adalah yaitu al-muhal yang dihalalkan, haram yaitu al-muharram yang diharamkan. Karena yang diinginkan memang bendanya tentunya, bukan masdar, tapi bendanya, benda halal, benda haram, dia terbagi dua. Ahaduhuma yang pertama, ma huwa wadihun la khafa abih. Sesuatu yang jelas tiada kesamaran padanya, ala umumil ummah, kepada hampir semua umat. Listifadatihi bainahum, karena dia telah tersebar di antara mereka. Masalah hukum asal jual beli ya halal, hukum asal riba adalah haram. Ini sudah tersebar sampai dikatakan yu'lamu minad-din bid-darurah, telah diketahui secara sangat pasti di dalam agama ini. Umat hampir semuanya sudah tahu istilahnya riba ya haram, walaupun ketika diperinci ada aja permasalahannya. Wantisyarihi fihim, istifadah terkenal, intisyari itu tersebar di tengah-tengah mereka. Seperti apa? Perzinaan jelas haram, nikah 4 jelas halal. Nah, ini hampir semuanya tahu, boleh dikatakan. Wala yakadu illa alaman, wala yakad yaitu hampir-hampir, maf'ul bihnya fa'ilnya ya, fa'ilnya terhapus ya, dohirnya. Hampir-hampir tidak ada yang tidak tahu. La yakad yakhfa dohirnya. Hampir-hampir tidak tersamarkan illa alaman nasya'a bi badiyatin ba'idah, kecuali untuk orang yang tumbuh di pedalaman yang jauh, yang mungkin tidak pernah dengar sama sekali, tidak ada berita sama sekali, memang sangat terpencil, sangat terisolasi. Entah di mana misalkan ya, mungkin penduduk Amazon mungkin ya, misalkan, tak tahu misalkan. Jadi kalau sudah punya antena parabola ya, berarti sudah tahu perkembangan harusnya. Tayyib. Andaril Islam, iya jauh dari negeri Islam. Fahada huwal halalul bayyin wal haramul bayyin. Perkara yang seperti ini yang wadih la khafa'a fihi, berarti ini kehalalannya jelas, keharamannya juga jelas. Wa minhu, termasuk dari masalah pertama ini, ma tahliluhu wa tahrimuhu li'aini, sesuatu yang dihalalkan ataupun diharamkan karena zatnya, memang zatnya. Katoyibati minal mato'im wal masyarib wal malabis. Panjang juga. Seperti yang baik-baik dari makanan, minuman, pakaian, wal manakih, pernikahan. Ini jelas, ini orang tahu ini adalah halal. Kalau ditanya, misalkan apa ya? Misalkan kita tanya apa ya? Nasi goreng patpet halal atau haram? Halal. Mana dalilnya? Jelas secara umum orang tahu ini baik. Ini baik. Baik, secara umum, kecuali kalau ada tambahan lain-lain, tapi secara umum
jelas makanan yang seperti ini itu halal. Baik. Kemudian wal khaba'is min dzalika kullih. Demikian pula yang buruk-buruk dari itu semua, yaitu yang zatnya buruk, maka pengharamannya juga jelas. Contohnya apa ya yang buruk-buruk itu? Mungkin ya bangkai, secara umum bangkai, terutama bangkai yang sudah busuk, jelas itu haram. Baik. Wa minhu di antara juga adalah ma tahliluhu wa tahrimuhu min jihati kasbih. Benda yang penghalalannya ataukah pengharamannya dari sisi cara mengusahakannya. Jelas beras halal, tetapi kalau dengan cara mencuri ya haram. Ini dari cara mengusahakannya. Baik. Seperti apa? Kayu-kayu jelas halal untuk dinikmati kayu, tapi kalau dengan cara pencurian, korupsi, perompakan, perampasan tanpa hak, jelas itu haram. Bukan karena zatnya, tapi caranya. Kalau baik seperti proses jual belinya, walaupun yang dijual belikan benda halal, tapi kalau jual belinya tidak memenuhi syarat sah, ya jadinya haram. Wan nikah, demikian pula proses pernikahannya. Ini istri orang, tahu-tahu malah apa? Dinikahi lagi, misalkan padahal belum berpisah dari suami pertama istilahnya. Wal hibah, demikian pula masalah pemberian. Asal pemberian halal, bendanya juga halal. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, misalkan yaitu barangnya dari orang yang tidak ridholah atau mungkin apa, ya jelas berubah jadi lain hukumnya. Wal hadiah, asal hadiah halal, apple juga halal. Tetapi kalau hadiah itu untuk meraswah, jadi haram misalkan. Wakar riba, seperti riba, walaupun bendanya halal, emas, perak misalkan, atau duit-duit itu, tapi kalau caranya keliru, lewat cara riba, ya jadi haram. Wal qimar, perjudian, wazina, perzinaan, wasariqah, pencurian, walaupun asal bendanya halal, tapi caranya keliru ya hukum jadi lain. Wal ghasab, yaitu perampasan. Di sini sama kan istilahnya perampas, iya. Yaitu diambil secara paksa tanpa keridhaan pemiliknya, itu ghasab. Wal khiyanah, yaitu dengan cara pengkhianatan, dititipkan, diamanahkan, tahu-tahu malah pecah amanah, ya ini jadi haram. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Al qismu tsani, jenis kedua, malam yantashir tahrimuhu wa tahliluh, perkara yang hukum halal atau haramnya itu belum tersebar fi umumil ummah, di keumuman umat, li khafa'i dalalatin nasi alaih, karena samarnya penunjukan nas padanya. Jelas para ulama tahu, tetapi keumuman orang mungkin belum paham untuk perkara yang mendetail misalkan. Wa wuqu'i tanazu'il ulama fi, atau juga karena ulama sendiri masih berselisih tentang masalah ini. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Fayashtabihu ala katsirin minan nas, sehingga tersamarkan bagi banyak orang. Hal huwa minal halal au minal haram, apakah ini termasuk dari yang halal ataukah haram? Dikasih contoh tak ya? Misalkan adalah rasuah demi mengambil hak, yaitu harusnya kita, yaitu misalkan para fuqara, pemerintah sudah janji para fuqara akan mendapatkan subsidi misalkan dalam 1 tahun sekian, misalkan 1.000, 2.000, 3.000. Duit sudah dikirimkan, tapi kenapa sampai ke rakyat banyak yang tak dapat misalkan? Oh ternyata ada sekatan di mana misalkan. Yang mana kalau orangnya membayar 100, nah baru dapat 1.000. Nah ini rasuah, tetapi halal atau haram? Jumhur ulama mengatakan halal, karena dia sekedar apa? Menyerahkan duit untuk membebaskan hak dia. Itu hak dia. Yang mana kalau dia tidak membayar malah tidak dapat hak sama sekali. Ini boleh kata jumhur. Rasuah yang haram itu adalah terhadap orang yang menghalangi hak orang lain, yaitu yang untuk dia jadi haram. Atau untuk, yaitu dia memberikan duit untuk menghalangi suatu kebenaran atau untuk mendukung suatu kebatilan. Memang sengaja merasuah agar apa? Biar saya yang naik, biar yang orang yang pandai itu biar jangan jadi penguasa misalkan, pandai di bidangnya tapi dihalang. Nah, inilah rasuah yang haram. Nah, jumhur ulama mengatakan kalau niatnya adalah untuk menyelamatkan hak dia seperti tadi itu, atau untuk menyelamatkan
kehormatan seseorang, karena terkadang seperti di sempadan-sempadan antara Yaman dan Saudi di daerah Harat, itu banyak para penculik dan perompak. Nah, orang diculik, terutama yang masuk tanpa apa istilahnya, kebenaran itu. Nah, diculik kemudian kalau ingin dibebaskan maka harus membayar 200.000 rial Saudi atau 200.000 USD, misalkan dolar atau apa, tergantung mereka minta berapa. Nah, ini terpaksa merasuah para penjahatnya itu demi menyelamatkan nyawa. Ini boleh. Karena apa? Untuk melindungi hak. Ini tidak mengapa. Bukan memberikan duit agar kebenaran jadi terlantar atau kebatilan yang tertolong, bukan. Nah, seperti ini boleh. Ini bukan masuk istilah rasuah walaupun bentuknya bagaikan rasuah. Tapi ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh, tetap tak boleh walaupun sampai kita mati, walaupun hak kita tidak diberikan sedikit pun sampai kita mati, tak boleh kita menyerahkan duit sedikit. Nah, tak boleh. Ini sebagian memilih itu, tapi tentunya pendapat pertama yang betul. Ini masih khilaf. Banyak orang awam mungkin tak paham yang seperti ini. Iya. Sama ketika dana bagi immigration sempadan untuk memudahkan kita masuk. Kalau masuk ke sempadan itu memang hak kita, karena kita ada hak yang harus diambil, bukan sekedar wisata misalkan. Nah, itu memang hak kita, boleh kita perjuangkan. Apalagi ternyata hak kita memang dilindungi oleh pemerintah di ibu kota misalnya, memang itu hak kita. Tapi yang di sana menyekat kecuali bayar lebih, ya boleh kita, udahlah bayar sedikit lah. Yang penting hak kita terlindungi, itu tak mengapa insya Allah. Karena bukan untuk menolong kebatilan niatnya. Tapi kebanyakan ulama membatasi untuk perkara yang memang kita sangat memerlukan itu. Bukan sekedar untuk bersukaria, joli-joli atau apa istilahnya itu. Bukan sekedar wisata yang kalaupun tidak ke situ pun sebenarnya tidak mengapa misalkan. Nah, sebagian ulama membatasi memang perkara yang sangat kita perlukan. Karena memang resikonya kalau sekedar perkara biasa pun kita dikit-dikit rasuah, lama-lama memang gemuk lah sana memang yang di sempadan, dan orang jadi terbiasa, jadi budaya. Maka harus ada batasnya memang. Wallahu a'lam. Baik, kita cari mana yang sesuai lafadznya. Maka tersamarkan bagi banyak orang, hal huwa minal halal atau minal haram, termasuk halal atau termasuk dari yang haram. Wa amma khawasu ahlil ilm, adapun para ahli ilmu yang khusus, ahli ilmu sendiri bertingkat-tingkat, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Ar-rasikhuna fi, yang mereka mendalam, yang mereka itu sangat dalam ilmunya, fala yastabihu alaihim, maka tidak tersamarkan bagi mereka. Bal indahum minal ilmi, bahkan mereka memiliki ilmu alladzi ikhtassu bihi, yang menjadi kekhususan mereka, karena saking banyaknya buku yang dibaca, saking lamanya belajar, saking bersungguh-sungguhnya dengan taufik dari Allah. Nah, tentunya lain. Seperti tatkala Syekhul Islam dikritik oleh 4 mazhab di zamannya, disalah-salahkan oleh semua fuqaha. Beliau mengatakan masalahnya adalah para fuqaha zaman sekarang, mereka hanya membaca buku-buku yang nipis-nipis saja dari mazhab mereka. Mereka malas membaca buku yang tebal-tebal, padahal ilmu ini sudah ada di buku yang tebal. Nah, ini contohnya. Jelas akhirnya Syekhul Islam punya ilmu lebih dibanding dengan fuqaha yang seperti itu. Ini contohnya, yaitu sebagian memiliki ilmu yang melebihi yang lain karena ya banyak faktor tentunya. An aksarin nas, melebihi kebanyakan orang. Yang mana dengan ilmu khusus tadi, ma yastadilluna bihi ala hilli dzalik, yang dengan itu mereka berdalilkan tentang halalnya perkara tadi, au hurmatih, atau haramnya perkara tadi. Fahaula la yakunu dzalika mustabihan alaihim, maka untuk orang yang seperti itu, perkara yang tadi tidak tersamarkan bagi mereka, li wuduhi hukmihi indahum, karena hukumnya jelas bagi mereka dengan tambahan ilmunya tadi. Iya, yang memiliki furqan lebih kuat tentunya lebih mampu melihat daripada yang furqannya kurang misalkan, dan seterusnya. Ilahuna wallahu alam. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.